Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat ini ya pembukanya dari KM ya dan teman-teman yang lainnya yang udah kasih salam ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar ya seiring dengan doa yang tadi dipanjatkan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat bagi kita gitu ya dan Allah mudahkan sehingga kita bisa mendapat pengetahuannya dengan baik ya. Baik, maaf. Baik, kita akan lanjut ke inti materi ya. Bisa US ya, dan pemirsa ya. Materi review PTS Matematika level 7 di Google Site. Pak Ugi udah posting ya kisi-kisi sekaligus dengan kompetensi apa aja yang akan Pak Ugi ujikan nanti di PTS. Dan Pak Ugi udah rangkum semuanya di PowerPoint ini. Insya Allah juga nanti Pak Ugi akan posting juga PowerPoint ini di Google saja sehingga nanti kalian bagi yang perlu bisa download aja langsung di website ya. Dan untuk kabar modul kapan dibagikan, insya Allah dalam waktu dekat ini barusan Pak Ugi udah nanya ya ke sekolah kapan bisa dibagikan. Mungkin hari-hari dekat sekarang mungkin mudah-mudahan sih sebelum PTS ya, sebelum PTS matematika kalau udah pegang modulnya, modul yang hard copy-nya ya mudah-mudahan udah kalian pegang semuanya sehingga memudahkan untuk belajar. Tapi nantinya kalau misalkan memang masih belum dibagikan, pokoknya memang sabar dulu gitu ya, yang ikhlas dulu, jadi belajarnya mungkin dari laptop atau misalnya dari website ya, mungkin download dulu modulnya, kemudian ya tinggal dibaca di sana untuk latihan soal berikutnya, gitu ya. Oke, pokoknya akan lanjut aja ke bahasan yang akan kita bahas. Pertama, Pogi akan review sedikit kisi-kisinya ya. Kisi-kisi itu materi apanya yang Pogi ujian. Ada 5 buah topik yang akan Pogi bahas ya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi kasus untung rugi. Jadi nanti ada beberapa soal yang disajikan dengan cerita, gitu ya, soal-soal cerita. Nanti kalian diminta untuk menganalisis apakah kondisi ini tuh termasuk untung atau rugi atau balik modal atau impas gitu ya. Jadi nanti Pogi sajikan beberapa teks gitu ya, teks yang cukup perlu literasi juga gitu ya. Jadi maksudnya literasi itu kalian akan diminta bagaimana memahami dari topik atau cerita yang dituliskan dari tekstualnya gitu gimana. Jadi apakah ketika kalian membaca itu paham maksudnya apa, yang diketahuinya apa, yang ditanyakannya apa atau masih belum gitu ya. Jadi di situ juga Pogi akan latihkan kalian bagaimana menyelesaikan soal-soal cerita. Terus yang kedua ada persentase untung rugi dari hasil penjualan dan kasus-kasusnya gitu ya, untung rugi juga. Jadi nanti ada juga soal yang diminta untuk mengkonversi. Jadi kita udah menentukan besar keuntungannya atau besar kerugiannya berapa rupiah gitu ya. Nanti diminta untuk ke konversi ke persentase gitu. Jadi ada rumusnya khususnya waktu itu kita udah bahas. Nah nanti sekarang Pogi akan jelasin ulang ya, review ulang bagaimana perhitungannya. Khawatir nanti ada yang lupa gitu ya. Terus yang ketiga, masalah bunga bank. Bunga bank ini yang waktu itu Pogi cerita tentang ada bank konvensional, ada bank yang syariah gitu ya. Kalau misalkan masalah bunga bank ini tentu banknya bukan bank yang syariah karena bank syariah tidak mengenal bunga ya. Ini banknya bank konvensional, tapi bukan penekanannya kalian belajar bagaimana riba gitu ya, melakukan riba bukan, tapi kita perlu mengetahui sistem yang digunakan di sana itu seperti apa perhitungannya gitu ya. Lalu yang keempat, menentukan harga diskon gitu ya. Harga diskon misalnya nanti Pogi akan berikan situasi kalian tuh misalkan jalan-jalan ke mall misalnya atau ke pasar gitu ya, dan ada beberapa toko atau lapak di sana. Kemudian ada diskon yang beda-beda. Nah nanti kalian akan diminta bagaimana memilih toko atau memilih lapak yang kira-kira menguntungkan buat pembeli gitu ya. Ketika misalkan untuk membeli suatu barang dengan kualitas yang sama gitu, barang yang sama. Terus
Yang terakhir masalah proyek kolaborasi, ini terkait dengan yang komposter yang kalian bikin dan analisisnya mengenai untung atau tidak, atau worth it atau tidaknya bikin sendiri dibandingkan dengan beli langsung di toko online, gitu ya, beli langsung di toko online. Tapi yang dilihat cuma aspek harganya aja, gitu ya, harganya aja, bukan dari ribet atau enggaknya bikin sendiri, gitu ya. Dan itu kan beda lagi ya. Tapi Pogi akan mengarahkan kalian menganalisis perhitungan matematisnya di bagian harganya, gitu. Waktu tertentu untuk dibeli atau misalkan udah bikin sendiri aja, gitu ya. Gitu. Jadi dari 5 topik yang akan kita review sekarang, tidak ada bahasan bruto neto, nggak ada, ya. Terus pajak juga nggak ada. Jadi yang materi yang tidak mau diujikan, yang tadi ya, bruto neto, kemudian bruto neto utara ya, sama pajak. Itu Pogi anggap kalian udah menguasai. Dan untuk pajak sebenarnya konsepnya mirip sama yang di diskon, perhitungan diskonnya mirip kayak itu, jadi kalau nggak yang pajak ya gitu. Oke. Nanti teknisnya Pogi akan kasih beberapa soal dan Pogi review sedikit, kemudian seperti biasa ketika Pogi tanya, yang tahu jawabannya atau yang ingin dapetin poin tambahan, ini pertemuan terakhir sebelum BTS ya, yang ingin dapat poin tambahan, kalian boleh ketikin jawabannya di kolom chat ya, atau boleh nyalain mikrofonnya juga boleh ya. Kita mulai dari soal yang pertama dulu ya, itu tentang identifikasi struktur Pogi. Oke, pertama dulu ya, bismillah. Nah, ini salah satu yang Pogi maksudnya, jadi menentukan kondisi untung. Terus yang rugi gimana gitu. Kalau ini diminta tentukan kondisi berikut, yang manakah yang menentukan kondisi rugi. Ini ada tabel ya, di sini kalian dilatih bagaimana membaca tabel yang benar gitu. Di sini ada kolom pendapatan, ada kolom modal. Ingat kalau misalnya kondisi untung itu pendapatannya tentu harus lebih besar dibanding modal yang dikeluarkan. Kalau misalkan rugi berarti kebalikannya, si modalnya lebih banyak dibanding pendapatan yang diperoleh. Jadi pendapatannya cuma sedikit dapatnya. Coba yang nomor 1 ini jawabannya apa? Mana yang menentukan kondisi rugi? Yang A, yang B, yang C, atau yang D ya. Dan alasannya, jangan lupa alasannya. Pogi pengen reasoning dari kalian. Alasannya kenapa? Misalkan yang B, alasannya apa? Kenapa B yang ruginya, atau yang A, kenapa alasannya ruginya tuh karena apa? Kondisinya karena apa? Ada lihat, karena modal lebih gede dari pendapatan, jadi pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya ya, uang yang diperoleh. Karena pendapatan lebih kecil dari modal. Oke, ini kata Areta. Kata Hania, karena modal lebih besar daripada pendapatan. Aduh juga atau A, karena modal lebih besar. Oke, sama ya, alasannya hampir sama semua, tapi bahasanya beda-beda gitu ya. Jadi ini yang maksud Pogi. Jadi kalau misalkan Pogi meminta kalian untuk listening atau memberikan alasan, tentu poin utamanya mah sama, tapi menyampaikannya yang beda-beda gitu ya. Jadi ada yang menyampaikannya gimana gitu ya, yang ini gimana, jadi beragam. Jadi disitulah kita bisa mengenal variasi jawaban. Jadi jawaban itu bisa banyak cara nyampaikan, tapi intinya mah sama gitu ya. Oke, bagus, semuanya udah paham ya. Jadi kalau misalkan modal itu rugi itu modalnya lebih sedikit, yang lebih sedikit Pogi itu berapa. Kalau kalau yang rugi modalnya itu lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Kalau misalnya untung, pendapatannya lebih besar daripada modal. Kalau misalkan satu lagi selain itu impas ya, balik modal itu pendapatan dan pemasukannya atau modalnya sama ya. Ini yang A, ini tadi rugi ya. Yang B ini balik modal atau impas. Kemudian yang C, ini untungnya karena pendapatannya lebih besar. Untungnya berapa besar? 300.000 ya. Ini kan 900.000 pendapatannya, modalnya ini hanya 600.000 ya untung. Terus yang D ini juga untung ya.
Karena ini pendapatannya 9.900.000, kalau ini modalnya 9.800.000, meskipun bedanya dikit sih. Tapi tetap itu masuknya kategori untung karena kita melihatnya dari matematisnya aja, gitu ya. Oke, bagus. Kita lanjut ke level kedua. Nah, kalau tadi modalnya udah ada, hitungannya kalau pendapatnya udah ada. Nah, sekarang kalau yang ini kalian disajikan di sini, Jepa jualan jus tomat campur kurma. Ia memerlukan modal 110.000 ya, 110.000. Nah, di sini modalnya udah ada, tapi penjelasan pendapatannya ini nggak ada. Dia menjual satu gelas itu 8.000 rupiah. Namun yang terjual hanya 52 gelas katanya. Maka Jepa ketika menjual memperoleh apa? Gitu, untung, rugi, terus besarnya berapa? Gitu. Jadi di sini level 2 ini modalnya diketahui tapi pendapatannya nggak tercantum jelas di sana. Jadi kita harus cari tahu dulu pendapatannya berapa. Nah, bagi yang udah tahu jawabannya silakan. Ini jawabannya apa nih nomor 2? Untung, rugi, tapi kasih alasannya ya. Alasannya apa? Atau kalau mau sama hitungannya diketikin boleh terus lagi. Coba nih yang nama-nama yang di sini yang udah ketikin jawabannya tadi, Pak Ogi masukin ke poin penilaiannya, poin keaktifan. Nah, pengen hitung dulu, iya harus hitung dulu. Yang ini ya beda ya, kalau yang tadi kita cuma lihat membaca langsung, kalau ini harus dihitung dulu. Hitung gimana? Bagi yang tahu ya, yang udah tahu jawabannya boleh ketikin di kolom komentar. Oke, kasih waktu sampai jam 10.24 sambil nunggu Ogi terpanggil sebentar. Di sini aja. Oh ya. Jadi dia ngejual satu gelasnya itu 8.000 rupiah, tapi yang kejual cuma 52. Kedua cuma 52 gelas. Kira-kira dia untung atau rugi atau mana? Jadi modalnya hanya 110.000. Oke, ini ada jawaban dari Nabila Zahra ya. Katanya untung, soalnya penghasilannya dikurangi modal itu hasilnya masih lebih besar daripada modal. Oke. Pertanyaannya 306.000-nya dari mana, Bio? Mazaya yang B katanya, karena pendapatan yang dihasilkan lebih besar daripada modalnya. Besarnya berapa? 306.000 ya, sama yang B. Oke. Nah, 306.000-nya dari mana tuh? Oke. Kenapa dia astagfirullah? Tenang, jangan panik ya. Karena hasilnya ini jawaban Nabila. 8 kali 52 sama dengan 416.000 dikurangi 110.000 jadi 306.000. Oke, di sini udah pada jawab ya, dan hampir semuanya, malah semuanya ya, semuanya betul. Sekarang coba perhatikan perhitungannya nih. Bagi yang masih bingung ya, coba perhatiin ini nomor 2 nih ya. Nomor 2 di sini kalau misalkan mau menentukan kondisi untung atau rugi kan kita harus tahu dulu yang pertama modalnya berapa dan pendapatannya berapa gitu ya. Ini modalnya 110.000, pendapatannya yang belum ada. Oke, pendapatannya belum ada. Di sini keterangannya di soal tuh dia ngejual satu gelasnya 8.000, yang terjual 52 gelas. Itu tentu kita kali cari tahunya dengan kalian aja ya, 52 kali 8.000, 52 gelas kali 8.000 gitu ya, berapa? Nah, bagi yang masih bingung proses perkaliannya ini gimana, coba perhatikan ini ya. Jadi kalau misalkan ada kondisi kayak gini, yang ada 0 di belakangnya ini, kalian boleh simpan dulu angka 0-nya, terus fokus ke angka selain 0, yaitu 52 dan 8 gitu ya. 52
Jadi nolnya harus di tengah di belakang dulu ya, harus di akhir gitu. Terus kemudian ini kaliin biasa 8 kali 2 kan 16, simpan 1, 8 kali 5 40, tambah 1 yang tadi jadi 41. Terus di sini 41 416 maksudnya. Tinggal tambah 0 yang di belakangnya tadi, yang 30 tadi yang simpan 23 gitu, selesai. Ini 416.000. Nah, sekarang pendapatannya udah tahu berapa dan modalnya udah tahu. Karena di sini pendapatannya lebih besar daripada modalnya, berarti ini kondisinya untungnya. Ini untungnya berapa? Tinggal hitung aja dengan mengkurangkan yang besar ke yang kecil. Ini kan terusannya ini 416.000 dikurangi 110.000. Ya udah tinggal dikurangkan aja. 40 kali 3 sih bisa langsung ya, 6 1 kurangi 0 0, 1 kurangi 0, 1 kurangi 1 0, 4 dikurangi 1 jadi 3. Udah 306.000 ya, besar untungnya 306.000 ya gitu. Jadi biasanya di soal yang kondisinya begini relatif masih lebih mudah gitu ya, tapi agak bertingkat daripada yang level 1 tadi. Kalau level 1 tadi kan tinggal tentuin aja gitu ya, mana yang lebih besarnya, terus di judgement dia rugi atau untung. Kalau yang nomor 2 ini kita harus cari tahu dulu besar pendapatannya atau mungkin besar modalnya juga bisa aja nanti divariasi soal Pogi ganti-ganti gitu ya, yang diketahuinya apa, yang ditanya apa. Tinggal mainan di kritis ketika membaca soal cerita gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke level selanjutnya. Nah, ini soal yang ketiga. Kayaknya papan tulisnya dihilangin dulu deh. Ini tutup dulu aja. Kita fokus ke atau ke bawah sini aja deh. Nah, sip. Yang nomor 3 atau kasus kompleks ini gitu ya. Jadi nanti akan disajikan dalam suatu tabel. Nah, tabelnya ini ada beberapa kolom. Ini kolom level 1, nanti ada sampai 3 level ya, 1, 2, 3 gitu ya nanti. Terus kemudian ini modalnya 1 juta, harga jual per barang ini yang nomor 1 ditutup dulu, dihilangkan dulu, dianggap nggak ada dulu. Di sini langsung total pendapatan 900.000. Di sini ada kolom kosong, yaitu kolom kategori besarnya berapa gitu ya, persentase. Ini kategori ini maksudnya dia untung, rugi atau impas gitu maksudnya, besarnya berapa. Ini sebenarnya sama kayak waktu di hiburan sebelum 2 ya, waktu itu kalian pernah nanyain, kalian tinggal menentukan aja. Di sini modalnya 1 juta, total pendapatnya 900.000, kategorinya dia untung, rugi atau impas kalau yang ini. Jadi aku bacanya pendapatannya 110, salah baca. Sekarang yang ini level 1 nih, kategorinya untung atau rugi atau impas. Modalnya 1 juta, total pendapatnya 900.000. Untung, rugi atau impas. Silahkan ketikin jawabannya di kolom chat di blog. Ada yang jawab? Untung, rugi atau impas? Atau bingung sama pertanyaannya? Suara Pogi ada kan? Oh ada ya. Gimana? Nomor 1. Oh ini Belva. Rugi. Nah alasannya apa? Desta rugi, modalnya lebih besar daripada pendapatannya. Yang lain? Ya. Yang lain? Rugi. Ya rugi ya, karena memang betul tadi. Jadi modalnya lebih besar daripada pendapatannya. Kenapaannya sedikit ya. Dia jualan itu uang yang keluar itu 1 juta, tapi ketika dia jualan cuma 900.000 yang dapat. Ya ini rugi betul. Jadi Pogi kalau
nulisin di kertas atau di jawaban gitu, kertas jawaban misalkan kayak itu nomor 1 itu ini level 1. Jadi nanti mungkin di soal PTS ada tabel yang harus kalian isi, tapi karena sifatnya kalian tidak diminta untuk nge-print soalnya dan langsung ngerjain di kertas A4 atau HPS gitu ya, cara ngejawab yang buat isi tabel ini kayak gini ya. Misalkan yang harus diisi itu kolom ini nih ya, kolom kategori. Berarti tulisnya di sini kategori ya, kategori nomor 1 ya, kategori titik 2 aja boleh. Terus tulis tadi jawabannya rugi. Nah gitu, kayak gitu. Terus lanjut lagi ke kolom berikutnya nih, ruginya besarnya berapa? Besarnya tulis di sini. Jadi kalian nggak usah bikin tabelnya di kertas jawaban kalian, nggak usah, nanti kakak PTS ya. Jadi langsung aja tulisin jawabannya. Jadi tulis judul kolomnya apa, titik 2, terus jawabannya apa, gitu aja ya. Jadi lebih simpel aja. Oke, karena ini tadi jawabannya tadi ya. Coba yang ini besar kerugiannya berapa? Besar kerugiannya berapa? Yang nomor 1 itu. Besar kerugiannya berapa? 100.000. Dapat dari mana? Iya. Satu juta kurangi 900.000, betul ya? Jadi yang terbesar, bilangan yang terbesar, entah itu modal atau pendapatan, kurangi dengan yang terkecil. Jadi 1 juta tadi ya, 1 juta dikurangi 900.000. Jadi kayak gini cara menjawabnya ya, nanti kalau misalkan pas PTS. Ini hasil jawabannya adalah 100.000 untuk besar kerugiannya. Lanjut ke kolom berikutnya yang persentase. Persentasenya berapa? Kalau yang persentase kan waktu itu rumusnya udah pakai kasih ya. Jadi cara menentuin persentase itu adalah besar untung atau untungnya berapa gitu ya, untung per modal kali 100%. Nah ini kalau misalnya kasusnya ini mah rugi ya, sorry kok rugi ya. Kalau misalkan kasusnya untung ya berarti di sininya besar untung. Besar untungnya berapa kali 100%, per modal kali 100%. Kalau misalkan yang ini kan kasusnya rugi ya, berarti kalian nulisnya di sini rugi per modalnya berapa kali 100%. Tinggal kita masukin aja, tadi besar ruginya tuh 100.000 ya. Berarti di sini 100.000 per modalnya tadi 1 juta ya. 1 juta kali 100%. Nah, cara ngitungnya sama kayak waktu itu, dicoret aja nih 100, yang namanya 2 kali dicoret, terus yang di atas ini 1, 2, 3, 4, tinggal sisa 10 ya. Jadi udah persentasenya adalah 10%, kayak gitu ya. Jadi untuk menghitung persentase, kalau rasa kalian udah pada bisa ya, waktu kolaborasi juga ngitung kayak gini juga kan ya, dengan kasus yang beda. Tapi rumusnya untuk menentukan persentase berapa ya kayak gini ya, kurang lebih gitu. Ada yang ditanyain dulu sampai sini? Kayaknya nggak ada deh. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya atau mau diulang, silahkan bilang aja di kolom komentar ya. Oke, lanjut ke nomor 2 nih, level 2 maksudnya, level 2. Kalau yang di atas informasi modal sama pendapatannya berapa udah ditulisin ya. Kalau yang nomor 2 ini bedanya adalah modalnya diketahui dan tapi yang total pendapatannya ini nggak ada. Jadi harus cari tahu dulu, sama kayak kasus yang tadi di soal nomor sebelumnya ya. Diketahui di sini harga jual per barang itu 10.000 ya. Terus barang yang terjualnya di sini 12. Nah, kira-kira total pendapatannya berapa di sini? Total pendapatannya. Kalau misalkan harga jual per barangnya satunya 10.000, yang kejualnya 12. Berarti total pendapatannya berapa? Coba ketikin di kolom komentar lagi ya.
Jadi kelas yang laki-laki rame pada jawab. Nah sekarang yang kelas perempuan gimana nih? Caranya kurang lebih sama ya kayak ini. Oke, ini untung karena harga jualnya 12 kali 12 jadi 120.000. Oke. Belva 120.000 ya. Dapat dari mana 120.000? Itu Nabila kotak-kotak apa sih itu? Emot apa kayaknya nggak kebaca kok di yang pakai PC mah. Oke, 120.000 ya. Nah, oke, sekarang kita tulisin aja di jawabannya gini. Level 2. Yang dicari itu total pendapatan. Total pendapatan. Oke. Dari ini ya, dari penjualannya itu aja dihitungnya berapa. Kan harga satu barangnya itu 10.000. 10.000 dikaliin 12 karena yang kejual 12 buah. Sehingga kaliin tinggal tambahin aja nolnya dari 12 ke 12 tambahin nolnya 4 tuh 2 3 4 120.000 ya. Ini untuk menentukan total pendapatan kasus yang level 2 ini. Kategorinya untung, rugi atau impas nih. Kategorinya untung, rugi atau impas. Untung ya. Tadi Nabila juga udah jawab di awal ya. Oke. Untungnya serat ini kategorinya itu sudah untung ya. Terus besarnya berapa? Besar keuntungannya berapa? Kan pendapatannya gede betul 20.000 ya. Tinggal dikurangin aja ya 120.000 dikurangi 100.000 sehingga diperoleh besar untungnya itu sebesar 20.000 ya. Udah tinggal di persentasein, rumusnya mah sama ya, persentase ini sama dengan apa tadi itu, ini kasusnya untung ya, berarti ini untung per modal kali 100%. Nah coba sampai sini deh, Paugi akan kalian jawab aja. Ketikin jawaban hasil persentasenya di kolom chat ya. Ini rumusnya tinggal kalian masukin aja angka-angkanya. Yang tahu duluan Paugi akan coba dan masukin ke poin kalkulatornya. Oke, kasih waktu sampai jam 10.40 ya, 40. Tungguin biar kalian nyobain sendiri juga gitu ya, jadi bukan yang masuk aja terus ya, biar ada interaksinya juga ya. Oke, ada Beva nih. Beva udah ketikin jawabannya. 20.000 per 100.000 kali 100% sama dengan 20%. Oke, yang lain? Masih tinggal beberapa detik lagi ya. Oke, Beva ya. Beva. Ya, nggak ada, cuma Beva doang berarti ya. Baik.
Oke, tinggal masukin ya angka-angkanya di sini. Untungnya berapa besarnya? Ini 20.000 tentu ya. 20.000 per modalnya tadi 100.000 ya di tabel. 100.000 kali 100%. Kalau salah. Oke. Warnanya harus warna biru. Oke, ini jumlahnya dicoret 2, terus di atasnya ada 1, 2, 3. Jadi 20 ya, untuk 20%. Ya, oke. Ya emang itu jawabannya Pak. Nah, itu telat ya. Sip ya. Jadi level 1 udah ditentuin modalnya berapa, total pendapatannya berapa. Level 2 total pendapatannya dirahasiakan. Jadi kita harus cari tahu dulu. Yang sekarang nih level ketiga nih ya. Ini level 3 bagi yang bisa nyelesain ini. Bagi yang bisa ya. Pokoknya nanti kasih waktu berapa menit lah ya. Nanti poinnya tentu dikalikan 2 ya, dan jadi double poin. Biasanya poin kasih poin tuh 2 gitu ya, setiap menjawab 2. Kalau jawabannya betul 3. Tapi kalau misalkan ini yang jawab betul gitu ya, alasannya juga masuk akal, dikasih poin. Kita pindahin ke papan tulisnya. Oke. Yang ketiga nih level 3. Yang level 3 di sini diketahui modalnya 1.500.000 ya. Terus harga jual per barangnya ini 5.000. Tapi barang yang terjualnya ini masih nggak tahu, rahasia, masih kosong. Terus total pendapatannya juga masih kosong. Tapi di sini kategorinya udah ditentuin, itu kategorinya untung. Kategorinya untung dan persentasenya juga udah ada di sini 10%, persentase untungnya ya, berarti 10%. Ya, sekarang gimana caranya buat kita cari tahu besar untungnya berapa gitu ya, terus total pendapatannya berapa, sama barang terjualnya berapa. Coba, ini challenge ya. Jadi gimana cara nyari tahu 3 hal yang tadi? Kira-kira mana dulu yang harus cari? Besar untungnya dulu kah, atau total pendapatannya, atau barang terjualnya gitu ya? Coba, kalau dikasih waktu sampai jam 10.46 deh ya, jam 10.46, 5 menit tuh, 10.48 ya, 10.48. Boleh diulik-ulik dulu gimana caranya buat nyari tahu ketiga ini. Yang udah tahu ketikin jawabannya di kolom chat ya. Jadi ingat-ingat prinsip persentase atau melihat dari pola sebelumnya. Ini sebenarnya ngelatih ini sih, ngelatih critical thinking atau problem solving juga nih sebenarnya. Jadi masalah yang biasanya kan di sini ya, kita nentuin dulu ini kategorinya untung, rugi gitu ya. Nah, sekarang dibalik. Kalau ini yang diketahui, yang cara cari tahu yang lainnya gimana. Boleh silakan yang tahu nanti boleh kasih poin. Double poinnya. Belum ada yang jawab. Coba kira-kira cari tahu apa dulu, besar untungnya kah, atau pendapatannya, atau
3 nih ya, jalan swasta. Belum ada tadi yang laki-laki banyak yang maksudnya meskipun mereka juga nggak pusing juga sih, sama pusing juga, tapi ada ininya lah ya, tanya-tanya Pak ini gini gimana ya, gimana, aduh bentar ya, boleh dicoba-coba dulu aja ya, coba-coba dulu aja, misalkan cari dulu ini misalkan artinya sini berapa. Selesai. Ini sambil main video. Gimana, ada yang udah? Belum ada nih. Yang kepikiran apa? Yang kepikiran jalannya? Kepikiran gimana? Atau misalkan Pak pusing? Pak nyerah. Oke, jadi gak ada yang menemukan ya? Ya baiklah, apa-apa. Ini yang nomor 3 ini soalnya itu dibalik ya kategorinya. Jadi kalau misalkan kita nemuin soal yang kasusnya begini, sebenarnya waktu di materi lalu kan Pogi ngajarin masalah terkait dengan kasus untung rugi. Yang salah satu caranya itu ada yang pakai cara satu yang rumus yang panjang TAE, atau yang kedua yang pakai tabel. Itu juga bisa digunakan. Tapi kalau misalkan mau pakai yang lebih simpel lagi, sebenarnya ini yang paling bisa kita cari gitu ya. Yang paling pertama kita lebih mudah kita carinya itu yang besar untungnya. 10% itu di sini presentasi 10% ini maksudnya adalah 10% dari modal yang dikeluarkan. Ya konsepnya itu. 10% ini adalah uang yang dikeluarkan atau bagian yang dikeluarkan dari modalnya. Jadi kalau misalkan kita mau cari tahu besar untungnya berapa, nomor 3 ya, nomor 3, besar untung. Ya, kalau misalkan presentasinya diketahui, tinggal kaliin aja 10/100 kali modalnya berapa. Kali modalnya itu adalah 1.500.000 yang tadi ya. Nah, oke. Modalnya kurang Oke, 1.500.000. Jadi tinggal kaliin aja untuk mengetahui besar untung dari yang level 3 ini nih. Tinggal hitung aja. Coret nolnya, terus 15 kali 10 ditambahin 1 berarti ya. Terus sisanya nolnya ada 3, itu 2, 3. Jadi 150.000. Besar untungnya ya, besar banyak untungnya atau besar untungnya itu 150.000. Tinggal kita gampang buat nyari total pendapatannya. Nah, total pendapatannya tinggal tambahin aja sama modalnya. Total pendapatannya, total pendapatan. Tadi kan modalnya itu 1.500.000 ya. Nah, karena tadi besar untungnya 150.000 ya tinggal tambahin aja sama yang tadi ini 150.000 ya. Ini. Sehingga diperoleh total pendapatannya adalah 1.650.000. Gitu ya, total pendapatannya nih yang ini, kolom yang ini.
kan ya? Kalau misalkan nggak percaya tinggal ini aja ya, 1.500.000 sama 1.650.000 dikurangin kan selisihnya jadi besar untungnya adalah 150.000 kan ya. Jadi kalau dibalikin lagi juga ya sama aja segitu hasilnya ya. Oh kayaknya kebalik di sini salah baca ukuran 19%. Oh pantesan. Nah terus terakhir yang kolom barang yang terjualnya ini. Kalau tadi total pendapatnya 1.650.000, terus harga jual per barangnya 5.000, berapa barang yang terjualnya? Tinggal dibagi aja ya, dibalikin lagi. Apa tadi itu barang yang terjual? Barang yang terjual, tinggal dibagi aja ini. 1.650.000 dibagi 5.000. Nah gitu. Coba lihat aja nolnya ya. 1, 2, 3, 2, 3. Terus 1.650 bagi 5 di kotret yang sebelah sini nih. Kotret 1650 dibagi 5. 5 kali berapa mendekati 16? 5 kali 3. 15 kurangkan 6 kali 5 ini 1. 15 berarti 3 lagi. 15 lagi ya, terus ada sisa moa yang di sini tinggal naikin ke atas ya, ini udah habis. Udah, jadi hasilnya adalah 330 buah barang beres gitu ya. Jadi untuk menghitung kasus yang begini gitu ya, bisa dari sini celahnya itu 10% dikaliin dengan 1.500.000 kali modalnya dulu untuk menentukan besar untungnya. Besar keuntungannya berapa ya. Nah ini udah tahu mah gampang ya, kesininya tinggal tambahin sama modal gitu ya, terus kesininya juga tinggal dibagi aja gitu ya. Sampai sini dulu ada yang ditanya dulu sebelum dilanjut. Ini masih kasus untung rugi ya, dan setelah ini masih di kasus untung rugi ya, belum ke bank atau belum ke swap ya. Ada yang tanya dulu? Biasanya suka aktif di sini teh di kolom chat, tadi banyak banget yang chat. Sekarang jadi menurun. Setelah nomor 3 ini jadi menurun. Gak ada ya, gak ada yang nanya. Ya udah, kami lanjut. Pak, aku tadi salah baca, iya. Sangkanya 19 ya, padahal mungkin kecil juga sih. Hati-hati nanti kalau belajar, terus bukanya lewat handphone, atau misalnya nanti PTS gitu ya, kemudian handphone kan handphone mah kecil ya layarnya teh. Jadi kalau misalkan nanti pas baca soal harus coba di zoom dulu isi gitu ya, kejadian lagi nih kayak Hania itu salah baca berarti sayang banget nanti poinnya berkurang ya. So, harusnya bisa gitu ngerjain soal itu, karena salah tulis soal jadinya jadi bikin bingung sendiri ya gitu. Oke, lanjut ke yang kasus berikutnya, yang keempat ini ya. Jadi tadi sebentar, Pogi ulang lagi. Kalau misalkan nanti soal di PTS ada bentuknya tabel begini ya, soalnya tabel, nanti cara jawabnya nggak usah kalian bikin tabel lagi ya, bikin tabel gede lama gitu ya. Nanti kalian kehabisan waktu kalau kayak gitu. Jadi nulisnya kayak gini aja. Jadi kasih judul dulu, kolom yang kosongnya apa gitu ya, kasih judul di situ. Terus sebelahnya sama dengan atau titik 2 gitu boleh. Ini caranya. Jadi semua soal yang nanti baru ujikan atau di PTS kan wajib tulisin caranya ya, nggak boleh hanya jawabannya aja gitu ya, misalnya hasil akhirnya doang, jangan. Nanti meskipun hasilnya betul, kalau misalkan caranya nggak ada ya udah tetap salah. Karena poin penilaiannya itu adalah langkah kerja yang kalian tulis di lembar jawabannya ya. Oke. Tapi lama di sini pelajaran gitu ya, terang
Lanjut ke yang nomor 4. Mang Ujang menjual sepeda buat sekolah katanya itu ya. Harga jualnya ini 700.000. Harga jualnya 700.000 dan dapat keuntungan sebesar 25%. Jadi 700.000 ini teh udah untung 25%. Nah, pertanyaan di sini harga beli sepedanya berapa? Ini sama kayak yang soal sebelumnya, jadi bisa pakai teknik yang tabel, cara tabel. Ada juga cara yang lainnya yang di bawah itu cara rumus ya, cuman ya panjang gitu ya, panjang caranya. Jadi Pogi rekomend dipakai cara yang tabel aja. Caranya gini ya, jadi coba ingat-ingat lagi. Tabelnya tuh bikin 2 baris 2 kolom kayak gini ya. Jadi ini yang pertama harga beli, harga jual. Harga beli, harga jual di sininya 100%. Kalau untung ini yang di sininya 100% tambah persentase untungnya berapa? Ini untuk kasus yang untungnya warna biru ya. Kalau misalkan kasusnya rugi, nih Pogi pakai warna merah di sini ya. Ini harga beli, ini hampir sama sebenarnya yang isian tabelnya sama harga jual ini 100%. Nah, yang kalau rugi di sininya 100% dikurangi persentase ruginya berapa. Kalau untung ditambah ini ya. Kalau misalkan rugi ininya dikurang. Bedanya di situ doang, sisanya mah sama aja. Nah, sekarang coba lihat di sini kan kasusnya itu keuntungan ya. Mendapat keuntungan berarti kita pakai yang tabel warna biru ini. Oke, sekarang kita coba masukin aja angka-angkanya ya. Bikin tabel lagi deh biar mendukung. Nah, harga belinya berapa tadi tuh? Harga belinya ditanyain di sini ya. Harga belinya karena kita nggak tahu, kita misalkan pakai huruf X dulu, terus harga jualnya tadi 700.000. Di sininya 100%, bawahnya 100% tambah persentase untung. 100% tambah 25% berarti ya. Gitu. Jadi kalau yang untung di sininya tuh ditambahin. Oke, tinggal fokus aja ke bagian sininya. Kita gunakan konsep perbandingan senilai. Jadi tinggal tulisin aja di sininya 100x per 700.000 kali perbandingan senilai ini pakai sama dengan ya. Sama dengan 100 per 100 tambah 25 kan jadi 125 gitu. Nah, bagian sininya kalian tinggal kali silang aja nih, ini kali silang terus nanti pindah ruas gitu ya. Nah, boleh di sini ya disederhanain dulu, kalau bisa disederhanakan ya supaya angkanya nggak terlalu besar, gitu. Kayaknya sampai sini dulu aja deh ya, sisanya coba kalian kerjain, lanjutin perhitungannya seperti biasa. Nanti yang tahu jawabannya yang udah selesai ngitungnya, ketikin jawabannya di komentar supaya sampai sini dulu. Lanjutin sama kalian sendiri ya. Ini Pogi kasihin nanti deh clue lagi di sini. 100 sama 25-nya ini kalian bisa sederhanain jadi dua-duanya dibagi 25 ya. 100 dibagi 25 kan jadi 4 ya. 125 bagi 25 jadi 5. Nah, sekarang tinggal kali silang aja 5 kali X jadi 5X. 7 kali 4 jadi berapa gitu ya. Nanti X-nya dapat berapa. Coba lanjutin sama kalian, Pogi kasih waktu sampai jam 11. Lewat 1 menit ya. 2 menit soalnya. Kalian kalau misalkan belajar untuk layar lama-lama, saya jeda istirahatnya dimanfaatkan ya. Karena kalau lama-lama itu bisa merusak kita juga. Ini setinggi mau lihat atasnya. Oh, ini
rumusnya. Tadi yang perhitungan tadi ada yang sudah selesai? Coba ketikin jawabannya ya. Asima, oke, Asima dapat 560.000. Oke, yang lain? Ada lagi nggak yang lain? Ini dimaksud. Ania. Pak, lihat bawahnya nih, lihat bawahnya tuh. Jadi di sini kan ini kasusnya harga beli ya, harga beli. Kan kita nggak tahu harga belinya, ditanyain di soal itu. Berarti kita misalkan pakai huruf X dulu, terus harga jualnya di sini 700.000 ya. Di soal udah ada. Terus yang bagian ini tetap 100%. Yang ini kita ikutin ketentuan di rumusnya. Di sini kan ditambahinnya kalau persentase untung, khususnya untung ditambahin dari 125. Nah, sekarang kita tinggal fokus ke sininya aja nih ya. Aku agak mentok di ujungnya, kayaknya ada yang kurang. Nah, coba lihat, ini yang perhatiin ya. Ini di sini tinggal kali silang aja nih. X kali 5 dulu. X kali 5 berarti jadi 5X ya. Terus 700.000 kali 4 berarti jadi 224 kali 7, 28 ya. 28 tambahin 0-nya 5, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya udah tinggal dipindah luasin, si 5-nya pindah luas ke sebelah kanan menjadi pembagian ya. 28, bawahnya ada 5 dibagi 5. Sehingga dapat hasilnya adalah 550.000. Pak, dari mana ngitungnya gimana tuh 550.000 kayak gini ya. 28 tuh 2, 3, 4, 5 dibagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 28? 5 kali 5 ya. Ini potretannya nih, barangkali ada yang mau lihat. Ini 25. 8 kali dikurangi 5 berarti jadi 3 ya. Jadi 5-nya jadi 30. 5 kali berapa yang mendekati 30? Paling 6. 30. Tinggal tambahin 0-nya seperti itu, ada 4 ya. Itu 2, 3, 4 beres. 560 ya. Gitu. Kalau misalkan mau lihat cara potretannya ya. Ini Pak Ogi kenapa sengaja tulisin ini, bukan maksudnya menganggap enteng atau maksudnya meremehkan beban kaliannya, bukan. Tapi ya Pak Ogi khawatirnya apa? Karena masih dulu dari tahun-tahun ajar yang lalu masih ada siswa-siswa yang kesulitan untuk kalian ya, itu kalian masih lama gitu ya, terus kemudian pembagiannya masih bingung, cara pembagian konten gimana caranya lagi. Jadi kalau misalkan bagi yang udah ngerti, apa ngapain sih yang gini dijelasin lagi ya, kan SD udah gitu ya, sabar aja ya. Jadi Oke mengantisipasi khawatir ada yang masih kesulitan soal perhitungan gitu ya, kalian untuk pembagian. Oke, sip. Belva juga tadi Belva di atas ya. Asimah juga sama. Sip. Jadi gitu ya. Ini untuk yang kasus untung rugi. Tadi kita udah bahas yang tabel ya. Tabel ini, terus cara jawabnya gimana. Terus kemudian yang ini juga kalian bisa pakai cara yang tabel ini. Yang Oke rekomendasi sih pakai cara tabel ini karena lebih efisien. Terus kemudian kalau kasusnya untung, ingat bagian sininya yang ditambah ya. Kalau kasusnya untung, ininya ditambah. Kalau yang rugi dikurang ya. Jadi bedanya itu, sisanya mah tabelnya mah sama, pengisiannya mah. Terus nanti selesaikan oleh perbandingan sembilan. Lanjut ke nomor
5 ya. Nah, nomor 5 ini masuk ke bunga bank. Rumusnya cuma satu sebenarnya, cuma satu. Hitungannya nggak beragam kayak yang untung rugi ya. Jadi sini katanya Adul menabung di bank BJB sebesar 6 juta dengan bunga 12% per tahun. Jika tabungan Adul sekarang 6.540.000, berapa lama ia nabung? Ingat kalau konsep bunga itu adalah uang yang ditambahkan ketika kita nabung di bank konvensional. Ya, ciri-ciri bank konvensional itu di nama banknya itu tidak ada tulisan syariah. Kalau di sini kan bank BJB, berarti dia bank konvensional ya, karena tidak ada tulisan syariah di belakangnya. Nah sekarang sebelum menjawab soal ini, tadi kan bunga itu uang tambahannya ketika kita nabung misalkan 1 juta, terus ketika disimpan dalam periode waktu tertentu, pas kita ambil lagi itu ada uang tambahannya, entah itu 200.000 atau 300.000 ya, asalnya 1 juta, terus pas kita ambil jadi 1.500.000, berarti itu bunganya 500.000, itu yang besar uang tambahannya. Sekarang kalau yang kasus Adul ini, awalnya dia nabung 6 juta, sekarang tabungannya 6.540.000, berarti bunga besar bunganya berapa? Coba ketikin ke kolom chat ya. Besar bunganya berapa nih untuk kasus ini? Asalnya 6 juta nabungnya, sekarang jadi 6.540.000. Besar bunganya berapa tuh? Coba ketikin ke kolom chat atau dari mikrofon juga boleh. Berapa besar bunganya? Bentar Pak lagi gitu. Yang lain? Syahla berapa besar bunganya? Syahla oke panggil aja deh. Kalau nggak ada yang bilang Syahla karena di sini kelihatan. Syahla ada nggak sih? Kamu kirain itu Syahla, ternyata Silvana. Oh ada Syahla nih, Syahla, ada Syahla. Asalnya 6 juta, kemudian pas diambil 6.540.000, besar bunganya berapa? Besar tambahan uangnya berapa? Ini kemana pada sepi gini? Perasaan di rumah suka rame. Oke, ngomong sendiri. Oh ini Areta. Areta biasanya suka chat apa gitu. Hania udah belum hitungnya? Areta berapa Areta bunganya nih? Belum. Besar bunganya berapa nih yang kasus ini? Lama gini ya, padahal cuma tinggal ngurangin aja. Ini pada kemana ya? Biasanya pada komen apa gitu. Oke, bahas aja nomor 5 ya. Oh ini ada nih, Belva ya 540. Dapat dari mana tuh? Hitungannya, dapat hasilnya dari mana? Iya pada kemana ini? Biasanya suka rame gitu di sini. Tapi bulannya belum. Ini Pogi cuma nanya ininya aja ya, besar bunganya, bukan hitungan ini ya, bukan. Jadi besar tambahan bunganya berapa? Jadi sebelum menilai soal ini, Pogi cuma nanya besar tambahan uangnya berapa. Asalnya kan 6 juta, kemudian hasil setelah disimpan di bank itu jadi 6.540.000. Nah besar tambahannya itu berapa? Gitu. Maksudnya itu bukan sampai ke hitungan ininya ya, bukan, belum. Oke, Oke langsung jelasin aja ya. Menentukan besar bunganya ya, itu tinggal selisihkan aja atau kurangkan aja
tabungan akhir dengan tabungan awal. Jadi tabungan akhirnya itu 6.540.000 kan ya, 6.540.000 rupiah dikurangi dengan yang tadi ya 6 juta, yang tabungan awalnya kan segitu ya, tinggal kurangin aja. Cara nguranginnya gampang ya, ini Pogi nggak usah simulasi pengurangannya ya. Jadi 540.000 gitu ya. Nah setelah ini baru kita main ke rumusnya. Jadi besar bunganya itu 540.000. Nah sekarang ditanya berapa lama yang di bank itu. Kan rumusnya mah cuma satu ya, ini tuh B kapital B besar sama dengan N per 12 kali persentasenya berapa kali ini apa, nabungnya berapa, dilambangin sama huruf N besar. Oke, coba review sedikit ya, ini unsur-unsurnya tuh apa aja. Oke, kotakin rumusnya nih. Oke, B itu adalah besar bunganya ya, besar bunganya berapa tadi? B-nya itu 540.000 ya. Langsung aja di sini tulisin keterangannya. Terus yang N kecil ini lama nabungnya. Di soal kita cari dulu coba ya. Di soal justru ini yang ditanyain yang berapa lama ia nabung. Berarti kita nggak tahu nilai si N kecil ini berapa. Kalau nggak tahu kita misalkan dulu pakai variabel atau huruf ya. Di sini pakai X dulu aja deh. Terus lanjut ke persentase. Ini persentase per tahunnya, persentase bunganya 12% ya. Di sini 12%. Terus M besarnya atau M kapitalnya di sini nabungnya itu berapa? Tabungan awalnya 6 juta kan ya. Tulis di sini 6 juta. Oke, semua perintilan yang ada di rumus ini udah kita lengkapin ya. Tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Oke. Yang B besar dulu, B besar kita tulis di bawahnya ya. Ini 540.000 ya, sama dengan N kecil. N kecilnya ditanyain tadi ya. Jadi ini misalkan X aja dulu tadi, misalkan X. Ini 12 kali persentasenya 12%. Berarti ini 12 per 100 saja langsung ya. Karena kalau persentase kan ini dikonversi ke pecahan biasa kan per 100. Kali 6 juta. Oke, nah udah, tinggal kita main perhitungannya aja nih sekarang. Oke, di sini 12-nya boleh dicoret nih di bagian atas bawah. Kalau misalkan posisinya kayak gini, ini artinya pembagian 12 bagi 12 kan jadi 1. Ini nolnya dicoret 2, tinggal sisa 60.000 kali X yang di atas ini ya. 60.000 kali X berarti jadi 504. Sorry, pakai warna gitu aja. 540.000 sama dengan 60x. Nah gitu ya. Lanjut. 60.000 nya pindah ruas di sini, asal perkalian jadi pembagian ya. Jadi 540.000 dibagi 60 sama dengan x. Kita coret aja nolnya nih. Nolnya dicoret 1, 2, 3, 4. 54 dibagi 6 berarti jadi 9 ya. Udah, jadi X-nya nilainya 9. Atau tadi X itu kan mewakili banyak lama bulannya. Berarti lama menabungnya adalah 9 itu ya. Itu jawabannya 9 bulan. Nih, barangkali ada yang mau nyatet dulu atau screenshot jawaban ini boleh ya. Itu ada yang sama ya 9 bulan. Ada yang ditanyain dulu sampai sini ya, boleh. Kalau nggak ada, Pogi lanjutkan. Ini tumben kelas 7 triangle biasanya teh apa ya, aktif di chat tuh ya, rame. Pogi nanya jawab gitu ya. Ini kenapa? Ini ada apa ini kalian? Ada apa? Enggak lagi bersedih hati kan? Biasanya rame kelas ini teh, aktif di chat. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Lanjut ke
Ini ada dua kasus lagi sebenarnya, ada dua kasus lagi. Ini kok kasusnya boleh coba tutup boleh biar nggak minum ini. Oke. Nah, yang kasus ke-6 sekarang. Ini materinya terkait dengan kolaborasi kemarin, ya, materi kolaborasi kemarin, yaitu tentang komposternya, komposter yang menjadi produk, salah satu produk kalian ketika proyek kemarin. Kemarin kan kalian sidang ya. Oke, ada beberapa juga yang sidang Bobi. Nggak tahu ada kelas triangle atau bisa. Oke, kasusnya di sini komposter ternyata menjadi produk yang dijual di aplikasi online. Ini Pogi copy paste dari soal dari salah satu makalah kalian ya. Tapi Pogi modifikasi sedikit sih di sininya. Terus berdasarkan data dari Tokopedia, harga komposternya yang ukuran 25 liter itu harganya 70.000. Harga komposternya ya. Nah setelah aku tuh ya masih ada, setelah aku membuat komposter sendiri, nah jadi maksudnya tuh kita membandingkan harga di toko online dengan harga kalau misalkan kita bikin sendiri si komposternya. Lebih murah mana, lebih mending gimana, beli bikin sendiri atau beli aja di toko online? Dilihat dari harga yang harus atau biaya yang dikeluarkan ya. Nah sekarang kita lihat di sini bahan-bahan dan modal yang harus dikeluarkan berapa. Di sini ada ember 25 liter, harganya 25.000. Terus kain saringnya 10.000, ada gabah juga 10.000 di sini harganya. Terus tanah 5.000. Mungkin ada bahan yang lainnya ya, beda-beda setiap orang kayaknya. Karena kalau dia lihat di yang makalah kalian tuh ada yang pakai apa? Ada yang pakai kardus, ada yang pakai keran airnya gitu ya, macam-macamnya beda-beda intinya. Tapi Pogi ambil dari ini aja ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah jika membuat komposter sendiri akan untung atau rugi? Gitu ya. Dilihat dari ini ya, dilihat dari biayanya, bukan dari yang lain. Pokoknya mana biaya yang lebih murah, bikin sendiri atau beli. Yang kedua, kalau misalkan udah bisa kita tentukan untung atau ruginya, berapa persen untungnya atau berapa persen ruginya, gitu ya. Nah sekarang kita coba kerjain, perhatikan di papan tulis ini nih. Oke, sip, sebelah sini ya, atas. Oke, kalau misalkan kita mau membandingkan harga beli dengan harga bikin sendiri, tentu kita harus tahu dua harganya itu. Yang pertama tadi, nomor 6 ya. Yang pertama tadi ini harga toko online. Harga di toko online ya. Harga di toko online tadi 70.000 ya. Ember ini nih, ember komposter ya. 70.000. Nah, kemudian kalau misalkan bikin komposter sendiri, total modalnya berapa? Di sini kan masih terpisah-pisah ya. Kita totalin dulu aja semuanya berapa nih. Oke, ini modalnya. Modal bikin sendiri. Atau langsung aja deh, di sini tulisin aja perhitungannya. Modal ya. Itu 25.000 ditambah 10.000 tambah 10.000 tambah 5.000 ya, tambahin 0,005 tambah 5 10, tambahin 1 ke sini jadi 50.000. Nah di sini bisa udah kelihatan ya, kalau misalkan di toko online 70.000, kalau bikin sendiri ternyata modal 50.000 cukup gitu ya, cukup buat bikin komposter ini. Sehingga ini kasusnya kategorinya apa? Karena ini untung ya, untung jika bikin sendiri. Tulisannya berantakan, kalau agak susah juga nulis pakai ini nih. Untung jika beli
Jika bikin sendiri ya, bikin sendiri. Untungnya berapa? Tinggal dikurangkan aja. Tadi kan besarnya ya. Tadi kan ongkos atau biaya untuk beli itu 70.000 ya, tinggal kurangin aja sama yang 50.000 ini. Jadi 70.000 dikurangi 50.000 sehingga hasilnya adalah 20.000 ya. Kalau misal hasil ini yang besar untungnya itu 20.000 kalau misalnya bikin sendiri. Jadi jawaban yang pertama ini akan apa? Akan untung ya, untungnya sebesar 20.000. Nah sekarang berapa persen untungnya? Kita tinggal hitung aja pakai persentase, rumus persentase yang tadi di awal, yaitu persentase aja langsung ya. Persen sama dengan untung per modalnya berapa kali 100%. Tinggal masukin aja angkanya, untungnya 20.000 per modalnya tadi 50.000 ya, 50.000 kali 100%. Tinggal dicoret aja ini nomornya, dibuat dulu sama yang 100 ya, 500 di sini, coret nomornya, coret lagi, 200 dibagi 5 berarti jadi 40% ya, persentase keuntungannya gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang kasus soal yang ini, yang kolaborasi, sebenarnya kalian udah pada bisa ya. Nah nanti pas di PTS Bobby akan variasikan ini, jadi mungkin tidak sama persis tapi ada variasi sedikit sehingga kalian harus detail saat membacanya, jangan sampai ada yang salah baca atau salah kejebak gitu ya sama kata-katanya. Hati-hati. Jadi Bobby di matematika nggak hanya sekedar melatihkan numerasinya, skill numerasi, jadi skill perhitungannya, tapi skill problem solvingnya, terus berpikir kritis, kemudian literasinya juga Bobby akan ujikan ya. Gitu. Ini soal yang bawahnya di bawahnya ini ya. Jadi perhitungannya kurang lebih sama kayak yang soal sebelumnya. Kalau ada yang mau nanya langsung aja chat ya. Ini tumben banget kelas 7 triangle, kenapa ini teh? Mungkin nanya kalau di kelasnya kenapa nih. Nomor 7 terakhir nih. Nomor 7 sekarang udah belum yang ini fotonya atau nulisnya? Udah, oke. Lagi skip aja di sininya. Oke, nah nomor 7 ini sebenarnya ini soal penilaian harian yang lalu ya, ulangan harian yang kemarin. Ulangan harian yang kemarin ini kalau diujikan di nomor 9 dan salah ya, nomor 9. Jadi sini ceritanya Alan mau beli baju dan celana. Harga bajunya itu 80.000 dan harga celananya 100.000. Ada 4 toko yang menjual jenis barang yang sama nih, dan memberikan diskon, tapi diskonnya ini beda-beda ya. Nah bisa dilihat di tabel ini nih, ada 4 toko, toko jarang untung, toko murah aja, toko murah banget, sama toko murahan. Nah diskonnya beda-beda. Yang baju di toko jarang untung diskonnya 25%, ini 20% dan macam-macam ya, dan seterusnya. Nah lalu Alan akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Nah, di sini mintanya di toko yang sama, jadi misalnya nggak bisa beli bajunya di toko jarang untung terus beli celananya di sini, nggak bisa, jadi harus dalam toko yang sama gitu. Nah ditanya sekarang toko manakah ya Alan pilih, gitu yang Alan pilih agar nanti biaya itu paling murah gitu ya. Ya kenapa ini biasanya teh rame, maksudnya rame di chatnya gitu ya, apa ngejawab gitu ya, biasanya teh kayak gitu. Tapi kenapa sekarang kok jadi beda gini kelas triangle, ada apa? Oke lanjut lagi sini ya, bentar lagi soalnya waktunya. Oke, sekarang kalau misalkan diminta toko yang sama, berarti kita harus hitung satu-satu toko ini berapa gitu total belanjaannya, kalau toko di murah aja berapa, satu-satu. Kecuali kalau misalkan nggak ada syarat harus membeli di toko yang sama.
kalau misalkan nggak ada syarat itu ya udah tinggal pilih aja diskon yang paling murah mana yang di toko Jarum Untung kan beli bajunya di sana itu diskonnya kayak berapa kali. Terus kalau misalkan celananya beli di toko ini karena diskonnya lebih gede gitu ya. Baiklah, karena ini harus beli di toko yang sama, kita wah ya harus hitung satu persatu. Kita lihat ya, kita hitung barang-barang aja nih hitungnya di toko Jarum Untung. Toko Jarum Untung ya. Sekarang ini dulu kita hitung harga baju ya. Harga bajunya berapa nih? Di sana kan diskonnya itu 25%. Berarti buat mencari tahu harga bajunya setelah diskon, pakai rumus yang kedua aja ya. 100 dikurangi 25 per 100 kali harga bajunya berapa? 80.000 ya. 80.000. Nah, tinggal dihitung aja di sini. Ini sama dengan 100 kurangi 25 berarti jadi 75 per 100 kali 80.000. Dicoret nolnya, coret 75 kali 8 coret sedikit di sini, 8 kali 7 56 tambah 4 jadi 60.000 ya. Oke. Yang harga baju di toko Jarum Untung 60.000 ya, asalnya 80.000 jadi 60.000. Terus tadi baju, sekarang celana. Celana di diskonnya di sana itu 10%. Berarti di sini 100 dikurangi 10 per 100 kali 100.000. 100 kurangi 10 berarti 90, di bawahnya 100 kali 100.000. 23 dicoret nolnya. Itu 2 1 2. 90 kali 1000 ya berarti jadi 90.000. Nah, total belanjaannya berapa? Nah, tambahin aja 60.000 tambah 90.000 jadi totalnya 150.000. Ini kalau misalkan kita beli di toko Jarum Untung. Sekarang kita lanjut lagi ke toko yang kedua, toko Murah Aja. Berapa ya? Dihitung satu-satu. Toko Murah Aja. Kita bandingin ya sekarang. Toko Murah Aja. Sekarang kita hitung dulu harga bajunya di sana. Baju. Di sana di diskonnya 20% untuk baju ya, 20 jadi 100 dikurangi 20 per 100 kali harga baju itu 80.000 tadi ya. 80.000. Nah, sekarang tinggal hitung aja 100 kurangi 20 berarti jadi 80 per 100 kali 80.000. Sehingga kita coba coret nomornya nih, coret lagi. 8 kali 8 64. Tambahin nolnya 23 ya. Nah, harga bajunya jadi 64.000 ya kalau misalkan beli di sini. Terus celana sekarang. Celana sama dengan jadi diskonnya berapa? 15% ya. 100 dikurangi 15 per 100 kali 100.000. 100 kurangi 15 berarti jadi 85 ya. 85 per 100 kali 100.000. Dicoret nolnya itu 2 1 2 85 nolnya 3. Oke, jadi total belanjaannya ya 64.000 ditambah 85.000 sehingga hasilnya adalah 149.000 ya. Nah, lebih murah Rp1.000 dibanding yang toko sebelumnya di toko ini ya kalau total belanjaannya. Lanjut lagi, dua toko lagi kita hitung lagi. Ini baru sampai toko kedua, toko ketiga sekarang. Toko ketiga namanya toko murah banget. Toko murah BGT aja lah ya.
Oke, kita hitung dulu harga baju. Harga baju diskonnya di sana 15%. Jadi 100 dikurangi 15, terus di sininya 100 kali harga bajunya 80.000. Kaliin, dikurangin dulu ya. 100 kurangi 15 berarti 85 per 100 kali 80.000. Berarti totalnya adalah, ini namanya dicoret, 85 kali 8 kaliin 8 kali 5 kan 40 ya, 4. 8 kali 8 64 tambah 4 jadi 68 ya. Harga bajunya di sana jadi 68.000. Lanjut ke celana sekarang. Celana diskonnya 20%. 100 dikurangi 20 per 100 kali 100.000. Ini dikurangi jadi 80 per 100 kali 100.000 sama dengan, oke, nolnya dicoret, coret lagi 80 kali 1000 berarti 80.000. Oke, totalnya langsung aja total jadi 68.000 tambah 80.000 berarti jadi 148. Lebih murah 1.000 lagi ya dari yang toko sebelumnya. Satu lagi yang toko murahan yang terakhir nih ya. Toko murahan, satu lagi. Toko murahan. Kita hitung yang harga bajunya dulu. Baju 100 dikurangi diskonnya 10% ya, kurangi 10 berarti per 100 kali 80.000. 100 kurangi 10 jadi 90 per 100 kali 80.000. Dicoret nolnya, coret 8 kali 9 jadi 72, tambahin nolnya 3 itu 23 jadi 72.000. Lanjut yang celana sekarang. Celana di sana diskonnya 25%, berarti 100 dikurangi 25 per 100 kali 100.000. Ini jadi 75 per 100 kali 100.000. Sehingga hasilnya adalah, coret ini nolnya, 75 kali 1000 berarti 75. Total 72 tambah 75 berarti 147. Bentar, 72.000 tambah 75.000 ya, jadi totalnya 147.000. Jadi lebih murah di toko ini ya. Kalau yang tadi di awal di toko yang pertama nih totalnya 150.000, toko yang kedua 149, yang ketiga 148, bedanya cuma 1.000 semua ya. Dan yang paling murah adalah toko murahan ya, dari total belanjaannya hanya 147.000 aja gitu ya. Jadi kalau misalkan ini toko manakah kalian belanja agar dapat harga yang paling murah, jawabannya adalah toko murahan ya. Gitu aja, ini waktunya udah habis ternyata dari 4 menit yang lalu ternyata. Maaf kalau misalkan kelebihannya. Nanti pas PTS hati-hati, jangan menulis jawabannya aja, tapi disertai dengan caranya juga ya. Ditulis di kertas HPS atau folio juga boleh. Yang penting enaknya di mana, dan fotonya jangan buram, karena kalau misalkan buram atau nggak jelas nanti jadi repot juga gitu ya. Dan jangan sampai terlambat, karena nanti soal PTS itu akan diuploadnya di Google Classroom khusus PTS yang nanti akan dikelola oleh panitia PTS ya, jadi bukan di Google Classroom matematika. Jadi nanti soal PTS-nya akan diupload di sana gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti yang atur keterlambatan yang melihatnya itu bukan Paugi ya, jadi ada panitia khusus nanti akan memantau. Ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdal bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari Proki. Mudah-mudahan nanti PTS-nya kalian lancar dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya. Latihan soalnya yang banyak supaya nanti hasilnya juga akan menjadi lebih baik ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh.